Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kali ini lancar, berkah, dan menambah ilmu untuk kita semua. Oke, silakan untuk KM Naura untuk memimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya kita harus mempersiapkan diri kita supaya pembelajaran lebih lancar. Coba kalian perhatikan kanan kiri kalian, apakah masih ada sampah? Oke, kalau kanan kiri kalian sudah tidak ada sampah, perhatikan juga kerapihan pakaian kalian. Oke, kerudungnya dirapikan, pakaiannya dirapikan, sabuknya mungkin, oke? Sudah? Nah, dan selanjutnya adalah setiap satu kelompok ibu suruh untuk membawa HP ya, untuk mendukung pembelajaran kita. Kalian boleh cek koneksi internet kalian, apakah sudah aman? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Sip, kelompok 4? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum belajar nih Ibu pengen tahu bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Coba siapa yang lagi ngerasa senang? Acungkan tangan. Wah, lumayan ya. Dan yang ngerasa insecure? Oh, ada yang ngerasa insecure. Yang semangat? Cuman 2 orang? 3 orang? Dan yang lagi sedih? Oke. Nah, bagi yang lagi sedih, supaya kita bisa sedikit menghilangkan rasa sedih kalian, Ibu punya cara untuk membuat perasaan kita lebih tenang dan berpikir lebih nyaman. Nah, perhatikan ya semuanya video ini. The 5, 4, 3, 2, 1 method is a grounding exercise that can help you stay in the moment and avoid negative thinking and worry. You can do this exercise anywhere, at home, at school, in the car, or even in the middle of a crowd. You can do it sitting, standing, or laying down. Counting down to 5. Use your senses to list things around. Make an effort to notice details about these things. This is how to do it. Start by breathing deeply in through your nose and out through your mouth. Kita coba kalian tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Nah, dan coba lihat sekeliling kalian, lihat 5 hal yang menarik pikiran kalian supaya jauh lebih tenang. Oke. Kalian bisa lihat kanan kiri kalian. Ada lampu mungkin. Ya. Perhatikan 5 sekitar kalian. Oke. Dan cari 4 yang bisa kalian sentuh supaya lebih nyaman. Bisa baju kalian, bisa kerudung kalian, meja, ya, dan kaki kalian supaya jauh lebih nyaman. Oke, dan coba dengar 3 hal yang bisa kalian dengar. Suara apa tuh? Suara ketawa.
ya terhadap kehidupan nyata dibandingkan mengikuti pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang negatif. Two things they do well. The team you love, Oke. the things that you love. Finally, what is the one emotion that you feel? Oke, dan pikirkan perasaan apa yang ingin kalian lakukan saat ini That you feel present in the moment. supaya bisa lebih semangat. Oke. Now you try. Nah, sekarang kita coba ya 5 teknik yang bisa membuat kita jauh lebih tenang ya. Kita coba sekarang bersama-sama. Oke, coba. Pertama, tarik nafas dulu semuanya. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Coba sekarang lihat 5 hal yang ingin kalian lihat di sekitar kita. Boleh melihat apa saja yang membuat kalian nyaman dan tenang. Oke. Setelah menemukan 5, coba kalian cari 4 hal yang bisa kalian sentuh. Bisa pakaian kalian. Oke. Sip. Sudah keempatnya, coba cari 3 hal yang bisa kita dengar. Secara seksama ada suara ya, suara angin. Oke, suara orang sedang bermain di luar. Nah, lalu 2 hal yang bisa kalian cium, misalnya parfum kalian, ya, atau apapun. Dan yang terakhir, coba rasakan emosi yang positif, hadirkan. Oke, sudah lebih semangat? Yang semangat dong, sudah lebih semangat? Oke. Nah, tadi Ibu lupa bahwa Ibu belum mengabsensi kelas hari ini. Nah, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir. Oke, Abid kemana? Sakit. Oke, selanjutnya Hadir. Ahmad Fadil kemana? Sakit. Oke, lalu siapa? Ujian. Oke, Zian. Zian kemana? Izin. Oke, satu lagi? Oke, Rizky Putra kemana? Siap. Oke, selanjutnya setelah kita menambah diri jadi lebih semangat. Oke, Ibu, hari ini kita akan belajar apa sih, Bu? Hari ini kalian, setelah nanti Ibu berikan video stimulasi, lalu di LKPD ada berupa komik matematika yang berjudul Infak Kurban, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Oke, kalian bisa berdiskusi secara kelompok untuk menyajikan data dan menganalisis data yang ada pada gambar atau grafik tersebut. Oke, siap? Siap. Selanjutnya, nah, penilaian Ibu hari ini penilaiannya seperti apa sih? Penilaiannya ada di sini. Ada penilaian LKPD, ada penilaian sikap. Nanti di akhir nanti masing-masing dari kalian itu kelompok menunjuk 1 orang untuk menjadi ketua kelompok dan menilai sikap anggotanya. Oke, selanjutnya penilaian presentasi. Nah, untuk penilaian presentasi ada 1 orang kelompok yang maju dan yang lain kelompok lain memberikan nilai melalui ketua kelompok lagi. Dan terakhir akan ada tes evaluasi ya untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan kalian terhadap materi yang sudah ada. Oke, siap? Sip. Selanjutnya, kegiatan hari ini apa aja sih, Bu? Masa cuma dinilai aja? Kegiatan hari ini kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ingat ya, berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Yang kedua, melakukan diskusi untuk menemukan penyelesaian. Jadi, kalau kalian bekerja sendiri tidak akan menemukan jawabannya ya. Kalau misalnya kalian berdiskusi, kalian akan jauh lebih mudah menyelesaikan. Lalu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Lalu ketua kelompok melakukan penilaian sikap dan performa. Nanti Ibu akan berikan QR code yang akan kalian pindai dan ketua kelompok akan mengisi. Ya, ketua kelompok siapapun yang nanti dipilih, kalian harus objektif menilai setiap anggota kalian. Oke? Dan terakhir evaluasi.
dan menganalisis hasil dan menganalisis data. Selanjutnya, nah, kesepakatan kelas. Ayo, kalau tadi kita belum membuat kesepakatan kelas, mungkin ada yang masih ngobrol dan lain-lain. Sekarang kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, harus saling menghargai dan menghormati antar teman, oke? Tidak boleh ada gontok-gontokan di dalam kelompok. Siap? Yang kedua, berdiskusi dengan tertib, tanggung jawab, dan berpartisipasi aktif. Semuanya harus berpartisipasi aktif, oke? Dan yang lain juga harus mendorong temannya yang belum bisa sampai bisa, oke? Dan yang ketiga adalah acungkan tangan ketika ingin bertanya. Ketika ibu guru masih berada di kelompok lain, kalian bisa meneruskan diskusi dulu dengan sesama kelompok. Jadi sebelum ke ibu, misalnya kalian diskusikan dulu di dalam kelompok. Dan yang keempat, berikan respon positif dan apresiatif ketika ada teman yang ingin bertanya, menjawab pertanyaan, dan tidak boleh berkata kasar. Sepakat? Oke, tapi sebelumnya, sebelum melanjutkan, kemarin kan Ibu memberikan apresiatif ya kepada kalian yang berpartisipasi aktif. Nah, Ibu akan memberikan hadiah ini kepada 2 orang yang mendapatkan bintang paling banyak. Siapa coba? Giana dan? Oke, ini tepuk tangan dulu dong buat Giana dan Vini. Iya, sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya jangan sedih. Nanti setiap pembelajaran ini akan ada apresiasi dari Ibu ya, tapi jangan dilihat dari harganya. Semoga bermanfaat, oke? Selanjutnya, nah, kita masuk ke pertanyaan pemantik. Sebelumnya, buat apa sih kira-kira kita itu belajar penyajian data? Salah satunya, kita bisa mengetahui kegunaan itu dengan menjawab pertanyaan pemantik. Coba kalian perhatikan ya, pamflet atau apa sih namanya ini tuh ya, poster di sebelah sini. Nah, menurut kalian adakah cara lain dari penyajian data untuk menyampaikan informasi hewan kurban tersebut? Ada yang ingin mencoba menjawab? Apa? Ayo disting apa, Pak? Oke, dengan diagram batang atau diagram gambar. Oke, tepuk tangan dong yang lainnya. Sip, ini buat Disti. Nah, pertanyaan selanjutnya. Dari data ini ya, informasi apa yang dapat kalian dapatkan nih? Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang ingin menjawab? Oke, Giana silahkan. Jumlah hewan. Hewan apa? Oke, berapa jumlahnya? Oke, kelihatan gak yang ini? Yang warna kuning? Kalau yang warna kuning ini ditulisnya ketersediaan, kalau yang warna putih ini kebutuhan, dan yang warna hijau itu neraca. Kira-kira kalau kerbau, ketersediaan kerbaunya berapa, Giana? 29.120. Oke, kalau yang domba? 409.018. Oke, kalau yang sapi? 856.627. Good job. Terakhir, kambing? 973.000. Oke, ini ada buat Giana juga. Sip. Ke ini ya. Sakedap. Nah, tar ya, tunggu dulu ya, oke? Selanjutnya, katanya, jika kalian menjadi editor berita, penyajian data berupa apakah yang akan kalian berikan pada pembaca sehingga memudahkan membaca yang tadi? Tadi kan saya... Oke, pakai apa nih kira-kira kalian? Coba kalau mau jadi editor penyajian datanya ingin diubah jadi apa? Ada yang ingin mencoba menjawab? Oke? Poster lalu dipajang. Bentuk penyajian datanya apa? Diagram batang. Diagram batang. Kenapa memilih diagram batang? Lebih mudah dipahami. Oke, lebih mudah dipahami. Sip. Ini buat Apipah. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu
ajukan, dan dari jawaban-jawaban yang menyimpulkan untuk apa kita belajar penyajian data. Ada yang ingin mencoba? Amanda? Kira-kira untuk apa sih kita melakukan pembelajaran penyajian data, supaya apa? Menurut Amanda nggak apa-apa? Oke, agar kita lebih memahami dan kita lebih menarik membaca data dan memahami data tersebut. Oke, ini untuk Amanda. Cip, jangan takut-takut ya. Coba dulu. Selanjutnya, sebelum kita mengerjakan LKPD, coba kalian perhatikan nih video ini sebagai stimulus kalian belajar. Bro, kita survei yuk. Survei apa? Olahraga favorit teman-teman. Buat? Nentuin mau olahraga apa di kelas meeting. Ya elah sis, tentuin langsung aja kali. Kan kita panitianya. Yeay, kalau Zoom gimana? Misal kita tentuin volley, tapi yang suka volley cuma 10%. Kan jadi garing acaranya. Better kita tentuin pakai data. Bener sih, tapi populasi murid di sekolah ini ada 420. Mau disurvei semua? Ya enggak dong bro, namanya juga analisis data. Kita ambil sampel aja, 35 murid dari tiap angkatan. Jadi total sampelnya 105 murid. Yoi, nih udah aku siapin kuesionernya. Giliran kamu yang bagi-bagi ya. Dadah! Sobat Sapi, ada yang kayak aku nggak sih? Suka males kalau harus ikut survei. Tapi sekarang aku jadi sadar, data hasil survei ternyata penting banget buat si peneliti. Aku bagi-bagi dulu ya, habis itu kita analisis bareng datanya. Sis, udah nih. Thank you. Yuk analisis bareng. Paling gampang sih distribusi frekuensi. Maksudnya? Kita kelompokin dulu murid-murid yang milih olahraganya sama. Oh, oke. Sebentar. Dah, ini yang suka futsal, basket, bulu tangkis, voli. Sekarang hitung jumlah kertasnya. Oke. Futsal 24, basket 26, bulu tangkis 35, voli 20. Cakep. Tuh kan, kalau kita gak survei terus langsung tentuin volley, kan tadi bisa sepi banget. Iya dia percaya. Biar fair, kita tempel kali ya hasil surveinya. Boleh, boleh. Mau kemana? Tempel tabelnya di mana? Ih, masa tempelnya tabel? Kurang cakep dong. Data kan bisa disajikan dalam bentuk diagram, bro. Bener juga. Bagus diagram apa ya? Diagram datang aja kali ya. Atau lingkaran. Cakep. Nih, udah aku bawain alat-alatnya. Selamat bikin diagram. Dah. Ini diagram apa? Malah kabur dia. Tapi gak apa-apa deh. Dia kan udah bantu kumpulin data. Nah, kalau jadi diagram kan cakep. Semua orang bisa lihat dan langsung tahu soal tertingginya. Oke, saya bisa. Kalian harus bisa ya, sudah menyaksikan video tersebut. Selanjutnya, setelah tadi kalian menonton video stimulus, ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan berkelompok ya. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok yang kemarin Ibu sudah kasih tahu? Sudah. Oke, berarti selanjutnya kita masuk ke ini ya, bekerja kelompok LKPD. Silahkan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian berdiskusi mengerjakan LKPD ini selama 30 menit ya. Boleh? Boleh? Teknisnya terserah kelompok kalian. Kalian mengerjakan selama 30 menit, setelah itu ada yang presentasi ya.
Nah, di situ sebelumnya ada QR code. Ibu, kalian bisa nge-scan di sini. Bahan bacaan. Di sini ada bahan bacaan kalian. Nah, untuk nanti sambil berjalan kalian berdiskusi, kalian boleh melakukan penilaian sikap untuk anggota kelompok kalian. Di-scan dulu ya. Tapi sebelumnya tadi Ibu lupa, sok tunjuk satu ketua kelompok di antara kalian. Sok, udah gitu sok kerjakan dari sekarang. Boleh, kerjakan 30 menit ya. Oke. Jangan lupa tulis ketuanya siapa. Sambil Ibu melihat dan menilai kalian juga ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kalian mengacungkan tangan. Oke. Ayo, ketua kelompoknya siapa ini? Oke, Rizky Anugrah ya. Apa? Ya. Ini kelompok ini siapa ketuanya? Siapa? Oke. Kelompok 1 Giana ya. Kelompok 2 Rizky. Kelompok 3 itu. Kelompok 2 siapa? Oke. Kelompok 4? Oke, Amanda. Masing-masing ketua kelompok harus bisa memimpin diskusi kelompoknya ya. Pastikan semua teman-temannya juga paham. Kelompok 4, Amanda. Oke, boleh kalian membagi-bagi pekerjaannya. Yuk baca komiknya, di situ ada komik ya. Ada data yang diketahui. Boleh kalian ini kerjakan. Bisa nggak kebaca? Harus lebih dekat berarti. Biasanya harus sampai. Oh itu udah, itu ada. Oke. Sok, dibaca komiknya. Ayo berdiskusi, boleh bagi-bagi kelompok, dibagi untuk ngerjainnya. Ayo tuh lebih rapat lagi nih ya. Jangan kayak ini bareng-bareng di sini ngumpul. Ayo mulai kerjain soalnya ya, cuman 30 menit, oke? Ya, baca dulu perintahnya apa. Oke. Apa? Kalau mau baca ini, nge-scan-nya. Kalau nanti buat penilaian temen ini, nah kalau misalnya nanti untuk nilai yang presentasi depan yang ini. Oh, pakai Google ini. Ini nih. Ini nih. Nah, gini. Oh. Ambil fotonya ya kalau ini mah ya. Oh ini salah. Kalau ini mah beda ya. Google Lens. Oh iya boleh tuh yang Lutfi. Oke. Ah itu tuh benar pakai itu scan. Sip.
Nah, itu bahan bacaannya. Nah, langsung muncul, bisa nggak? Sip tuh, itu bahan bacaannya. Coba baca komiknya dulu aja nih. Ada komiknya apa nih ini ya? Nah, baca dulu ini rangkaian ceritanya, lalu isi ini dulu dari baca tadi, terus lanjutin di sini. Oke, iya. Iya. Iya, gunakan aplikasi. Ada kan? Harus download. Ya bisa. Ya kalau misalnya nggak bisa, nanti di belakangnya kasih nilai aja ya. Tapi itu kan di situ ada formatnya, oke? Sip. Ayo yang lain sambil dikerjain ya. Udah 5 menit ini. Sudah 5 menit. Ayo. Diskusi. Oh, tuh. Kerjain ya. Ibu sambil menilai ya keaktifan kalian, kerjasama kalian. Siap. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Sudah 5 menit berjalan ya. Yuk, berdiskusi yang lainnya. Yuk diskusi. Ya sok. Udah baca ini, nanti masukin dulu datanya ke sini ya. Yang ini, nanti baru jawab pertanyaannya, oke? Oke, ayo Kaila gabung. Nih gabung nih sama ini nih yang deket. Yuk. Si pinter, yuk tinggal dipindahin ya itu. Sip, sok. Pinter. Yuk, masukkan datanya. Ini Bu yang 4 Pinter, sok tulis. 4.500.000 itu apanya? Coba baca dulu semuanya. 500 tapi ada sedikit masalah. Coba kalau masukkan data yang diketahui dan belum diketahui. Coba data yang udah diketahui kelas 7 apa nih? 7A. 7A sama 7B kan hilang datanya katanya. Berarti yang ada 7 apa? Dimulai dari 7C. Nah, tulis di situ 7C berapa? Sip. Berapa di situ? 700. Oke. Sip. Selanjutnya yang lain ya. Yo Manda sama yang lain. Ini kenapa ini? Oke, selanjutnya ya lanjutkan diskusinya ya. Tuh. Nggak kerasa ya, udah 10 menit. Itu dari mana 7A sama 7B? Kalau boleh tahu. Di situ 7A sama 7B sudah diketahui? Belum. Berarti jangan dulu diisi. Isi dulu yang udah ada datanya. Nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Yang total infak keseluruhan. Tadi infak keseluruhannya di soal, di komik udah diketahui berapa jumlah keseluruhannya? Komik itu tuh yang ada di Altaf, yang di Altaf. Itu nah itu. Infak keseluruhan. Nah, pinter.
Oke, siap. Tapi nanti kalau ditanya harus tahu ya dari mana ya hasilnya ya. Sip. Bentar ya, Ibu melakukan dulu sambil penilaian. A, B, C, D, E. Berurutan dong biar gampang. Itu buat gambar diagramnya. Nanti ada pertanyaan terakhir yang ini. Tujuh G H. Oke, sok isi data yang ada, yang diketahui. Oke, kelompok Amanda gimana? Sip, tinggal cari kira-kira 7A berapa. Total infaknya diketahui tadi berapa? Di komik itu. Total infaknya. Ini ya, benar nggak? Coba tulis di situ. Kira-kira berapa sih si 7A 7B kalau misalnya si total infaknya tuh tadi 4.500.000. Oh, coba diskusiin lagi. Oke. Iya. Oke. Iya, pinter. Hasilnya berapa tadi? Ya, benar, ini segini. Nah, terus tadi katanya kalau 7A berapa? 200. Ya, in 200. Coba 7A itu gimana? Baca lagi dengan seksama. 7A lebih besar 200.000 dari 7B. Berarti kira-kira berapa tuh? Ais, pinter. Benar-benar, sok. Tinggal ditulis. Tadi kan mereka hampir sama nih. Kalau sejuta itu kalau hampir sama berapa sama berapa? Oke, 500. Tapi katanya si yang A itu lebih besar 200. Berarti yang si ini dipindahin kan? Oke, pinter. 700. 7B sisanya. Iya, pintar. Sok, tulis, lanjutkan. Kalau yang udah tinggal bikin itu ya, diagram batangnya ya. Oke. Udah dibuangin tadi pagi. Itu dari mana 750? Ini berapa jumlah semuanya? 3.500.000. Oke, total infak semuanya berapa tadi? 4.500.000. Oke, berarti 4.500.000 dikurangi 3.500.000 segini? Kayaknya salah ngitung deh, coba sok. Cobain. 4.500.000 tadi dikurangi 3.500.000 katanya. Kata kalian tadi kan? Nah, 1.000.000. Sok. Lanjutkan. Terus katanya kok 7A sama 7B tadi katanya di soal hampir sama. Berarti kalau 1.000.000 hampir. Oke, tapi ada keterangan lagi. 7A lebih apa? Lebih berapa? Coba. Di situ. Berarti berapa? Ah, pinter. Berarti kalau 7A 700, 7B? Oh, pinter. Sip. Good job. Pastikan semua kelompoknya paham ya. Pastikan semua kelompoknya paham. Sip. Sudah 15 menit ya? Sudah 15 menit. Sip, boleh lanjut ke yang lain bikin diagram batangnya ya? Iya, tinggal diisi ke situ bener. Iya, langsung diisi di situ. Nah, sip, pinter. Harus hati-hati dan teliti ya. Kalian mengerjakannya. Yuk, boleh bagi-bagi atuh sambil tinggal 15 menit lagi ada yang buat diagram batangnya. Di situ kan ada yang bagian membuat diagram batangnya ya.
Boleh sok. Ini 3 menit lagi. Nggak apa-apa, ketawa sehat, asalkan kalian harus tetap bekerja ya, nggak apa-apa. Iya, buat diagram batang dari yang diketahui dari komik ini, yang ini nih, coba. Tapi sebelumnya tadi kalian udah ngisi ini belum? Oke, ini kan ini udah dijumlahin berapa nih jumlah semuanya? Nah, coba jumlahin dulu. Terus kan tadi total infak semuanya ada berapa di komik? Oke, 4.500.000. Tulis dulu di sini 4.500.000. Tinggal dikurang, Bu. Iya, tuh bisa. Tapi jangan lupa tadi ada keterangannya 7A sama 7B itu katanya hampir sama, tapi 7A itu lebih 200.000. Jadi kira-kira berapa? Sok cobain tadi benar. Udah ketemu semuanya, buat diagram grafiknya, oke? Sip. Oke, 15 menit lagi ya. Kalau ada yang udah boleh. Sip. Ini total infaknya isi dong. Tadi total infaknya di soalnya berapa ya? Oke, tulis di sini 4.500.000. Sip, sok. Kalau yang udah jangan lupa ketuanya memberikan penilaian ya. Penilaian terhadap teman anggotanya. Tadi kan Ibu sudah memberikan penilaian, sekarang tinggal dari kalian sebagai ketua. Oke, boleh bagi-bagi tuh 15 menit lagi ya. Good job. Oke. Udah ketemu nggak? 7A-nya berapa? Sok, sisanya berapa tadi benar? Tinggal dikurangin kan tadi kata kalian? Boleh atau yang lain bantu juga? Bisi gempur itu. Coba hitung. Iya, ini hitung. 700 sama ini. Tambah 5, 7, 8, 9, 10. Oke. 12, ini sama ini berapa? 3.500.000. Oke, berarti 4 juta tadi gimana dikurangin kan? 4.500.000 kurangi 3.500.000 berapa? Hasilnya? Hah? Kok 100? Kurang nolnya 1. 4.500.000. Oke. Kurangi itu 45 juta. Oke, dikurangi tadi berapa? 3.500.000. Oke, 1 juta, pinter, baru ngomong ya. Oke, udah 1 juta. Tadi kan bilang 7A sama 7B itu hampir sama. Berarti kalau 1 juta hampir sama berapa? Oke, 500. Tapi tadi ada keterangan 7A lebih 200.000. Oh, kok 700 sama 500? Berarti nggak 1 juta. Oke, pinter. Sok, tulis. Kalau udah diketahui, jangan lupa diagram batang. Oke, 10 menit lagi ya. Boleh di belakang boleh. Aduh maaf ya, maaf Naura. Sip, ayo. Diskusi lagi. 10 menit lagi ya. Sudah beres 10 menit, nanti ada yang ke depan. Hah? Nggak kerasa ya, berarti kalian senang belajar sama Ibu. Ini gimana ngisinya? Coba bisa nggak ini? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nggak bisa ya? Harus bisa download nggak? bisa. Oke, kalau bisa download langsung nanti isi ya. Kalau nggak bisa nanti di belakangnya aja dikasih nilai. Kayak keterangannya di situ ya, skornya 4 tuh kalau gimana tuh dia. Oke. Apa? Buat diagram batang. Boleh dilihat ke sini juga sama kok. Dia bikin diagram batangnya yang tadi data tadi. Enggak, Bu, dari scan gitu. Oh, ini scan untuk cara contoh membuat diagram batangnya. Gitu. Supaya kalian lebih nambah literasi aja. Boleh. Nggak apa-apa, sok. Ya, boleh. Boleh di situ boleh, di sini boleh. Nah, ini buat yang satunya lagi masih ada soal ini. Iya, 1 soal lagi berarti kalian. Bentar ya.
Oh, ini mau nanti yang kelompok kalian kan maju tadi. Ya, yang itu aja yang penilaian sikap ini yang dinilai. Kalau ini mau buat nanti. Ya, penilaian sikap itu. Harus objektif ya, ketua kelompok ya. Oke, 10 menit lagi ya. Oh iya, sambil nanti supaya soal evaluasi. Ini buat nanti ya, soal evaluasi nanti tinggal dibagiin ke kelompoknya, tapi tutup dulu. Harus download, udah ada aplikasi Excelnya belum? Download dulu, bisa nggak download? Bisa kan? Kalau misalnya nggak bisa download, bisa nanti di belakang aja. Cuma kan di situ ada kayak penilaiannya, skornya berapa. Ini buat nanti ya, alat evaluasi, tapi jangan dulu dikerjain ya. Supaya nanti lebih mudah. Gimana? Mau dicopot? Boleh, boleh. Sok, boleh, boleh. Iya, kayak misalnya namanya siapa, misalnya Vini nilainya berapa, bisa nggak? Langsung bisa kan di situ? Ini buat nanti soal evaluasi ya, tapi jangan dulu dibuka ya. Nanti ngerjainnya di situ. Iya. Ketua kelompok juga menilai sendiri. Bisa. Iya, di kelompok 1 ngekliknya nih. Gak bisa. Oh ini berarti harus di-download. Di-download dulu kalau nggak bisa kan? Cukup kan? Sok, ayo. Bikin diagramnya ya. Sepuluh menit lagi. Nanti yang soal itu kerjakan ya sebagai evaluasi di sini. Cuman 5 menit, tutup dulu aja. Fokus dulu sama LKPD-nya. Ya nggak apa-apa. Tutup dulu aja, itu mah buat nanti setelah udah beres presentasi ya. Biar lebih mudah aja nanti. Oke, 5 menit lagi ya anak-anakku. Ya, klik aja. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 ya? Tambah. Oh ini ya sebenarnya. Oh, ini nggak mau ya? Bentar, coba. Tadi ini udah download ya? Tapi kenapa ya mau? Harusnya bisa diketik ya. Nah, tadi diklik edit nggak? Oke, kalau misalnya di sini nggak bisa mah, di kertas ini aja nih. Coba di belakangnya sini, coba tulis. Kan di sini ada kayak skornya, tinggal tulis aja. Kalau nggak bisa ya. Soalnya ada beberapa HP yang support, ada yang enggak. Sip, 5 menit lagi ya. Ayo. Nggak bisa, berarti di belakang aja. Iya, di belakang aja. Coba tuh dibagi ininya, biar ada yang lain juga membantu. Boleh, sok. Sip, boleh.
Ih, pinter. Sip, 5 menit lagi ya. Kita efektifkan waktu kita 5 menit lagi. Bisa nggak? Tetap nggak bisa? Iya ya, udah berarti di belakang aja tulis. Iya. Iya, boleh. Sok. Jangan takut salah, dicoba. Kan kita nanti berdiskusi. Tenang, masih ada 5 menit lagi. Udah kelompok ini? Sedikit lagi ya? 6. Saking tegangnya ya. Oke, Rehan. Ada yang ingin ditanyain dulu nggak? Kira-kira paham nggak? Ayo tuh di situ kita beriung di sini nih. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada 2 ya nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Oh iya, maaf. Baru kelihat. Bentar. Judulnya apa itu, tentang apa? Iya. Bener. Yakin? Ya udah, infak kurban aja. Iya. Oke, siap. Ya nggak apa-apa kalau itu mah emang dalam 1 bulan pinter. Emang bedakan. Ntar ya, ini dulu ya. Gimana? Kalau selisih itu nggak harus kayak gitu. Jadi diambil yang terbesar sama yang terkecil. Selisihnya berapa? Yang paling besar berapa? 1 juta dikurangi? 700. Ah, iya gitu. Kalau ditanya selisih itu. Kok ditambah? Selisih. Selisih itu apa? Kurang. Oke, 3 menit lagi ya. Bukan nggak ada ruas. 1, 2, 3, 4. Iya, kalau misalnya satu itu yang paling jelek, 4 itu yang paling bagus. Itu? Oh iya. Iya, kayak misalnya Giana nih keaktifan, kamu pengen nilai misal kamu 4 gitu, yang paling besar 4. 1 aja. Kok gitu sih, rendah diri banget gak apa? 1 nilainya. Iya. Soalnya cuma dibalikin 1 aja. Enggak, jadi kayak keaktifannya 4 misalnya, terus bekerja samanya 4 gitu. Maaf. Nggak apa-apa, udah kayak gitu. Iya. Sip. Oke. Boleh. Oke, 2 menit lagi. Iya, udah beres. Beres tuh, alhamdulillah. Ayo yang ini. Ini pensil siapa ya jatuh? Ini pensil siapa? Oke. Udah, tinggal grafiknya tuh dibagi-bagi. Tuh, udah 2 menit lagi. Siap. Iya. 30 menit. Ya. Nanti kita presentasi dulu ya. Ibu aku namanya. Oh. Sok. Ini yang lain ini belum nih, satu lagi. Nah, ketinggalan, yuk bikin. Nanti sambil presentasi, sambil yang belum boleh nanti ya memperhatikan dan menyamakan. Nyamain lagi. Menyamakan. Oke, 1 menit terakhir. Tenang.
Aduh, rambutnya. Sip, waktu habis. Tidak apa-apa bagi yang belum. Nanti kalian bisa sambil berjalan ya. Oke, silakan duduk lagi yang rapi. Oke, yang masih berdiri diskusi duduk yang rapi ya. Oke, sekarang kita akan presentasi. Di antara kalian siapa yang mau presentasi? Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, silakan kelompok Vini maju ke depan. Oke, yang lainnya diperhatikan ya, apakah jawabannya sama atau tidak? Silahkan. Oke, ini bisa sambil buat ditutupin ya. Kayak nggak apa-apa ya, kayak gitu ya. Oke, yang lainnya coba perhatikan di lembar kalian itu ada scan untuk penilaian kelompok yang presentasi. Hai. Halo. Oke, simpan dulu pengerjaannya. Sekarang kita masuk ke presentasi. Untuk kelompok yang lain silakan mengajukan pertanyaan. Terus misalnya ada jawaban yang berbeda, boleh kalian mengacungkan pertanyaan, oke? Buat kelompok di sini. Dan yang terakhir, di sini ada QR code lagi. QR code-nya untuk memberikan penilaian presentasi rekan kalian. Sip? Oke. Silakan. Yang lain perhatikan dulu rekannya untuk kita kan tadi udah kesepakatan kelas ya, untuk saling menghargai. Yuk sambil dilihat pekerjaan kalian, sambil kalian melihat presentasi rekan kalian. Silahkan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana menyajikan laporan data tersebut supaya lebih mudah dimengerti dan lebih menarik pada mahasiswa sekolah? Jelaskan alasannya. Jawaban: dengan menyajikan data diagram batang, karena itu akan mempermudah dipahami dan dimengerti. Oke, yang lain jawabannya ada yang berbeda? Untuk pertanyaan nomor 1, ada yang ingin mengajukan tambahan atau sanggahan? Tidak. Jadi jawabannya kalian akan menyajikan data tersebut dalam bentuk Diagram batang. Oke, diagram batang. Karena tadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Oke? Yang lain sepakat? Siap. Selanjutnya. Diagram dari data yang kami setelah menulis informasi dan komunitas aktivitas. Oke. Buatlah diagram tersebut secara lengkap seperti sebelum. Oke, coba liatin ke teman-temannya. Rada maju ke sini di depan. Siap. Coba bisa dijelasin nggak ada apa aja di situ. Terus 7A-nya jumlahnya berapa? Coba sama Ingdan disebutkan. Oke, kata Ingdan lebih keras. Ingdan nggak kedengaran? 7A 700 katanya. Terus 7B? 7B 300. 7C? 700. 7D? 500. 7E? 550. Oke, 7E 550. 7F? Oke, terus 7G? 1000? 1 juta. 1 juta apa 1000? Oh iya, dalam skalanya. Oke, dan terakhir 7H? Oke, 300.000. Coba liatin. Perhatikan teman-teman dari kelompok lain ini. Ada yang kurang nggak dalam penyajian data? Apa Disti? Judul kurang lengkap ya. Terus ada lagi nggak? Selain judul? Oke, skalanya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Coba perhatikan ini. Ada lagi nggak yang kurang lengkap?
Skalanya di sini, ya skalanya bukan tidak benar, tapi skalanya tidak tetap ya. Terus ada lagi nggak? Tidak ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, siap. Lanjutkan. Setelah membuat diagram, maka beberapa penggunaan besar infak kelas 7A dan 7B. Tuliskan beserta caranya. Infak kelas 7C 700.000, infak kelas 7B 500.000, infak kelas 7E 550.000, infak kelas 7H 450.000, infak kelas 7G 1 juta, dan infak kelas 7H 300.000. Total infak dari kelas 7C hingga 7H adalah 350.000. 3.500.000. Oke. Terus? Jadi total infak keseluruhannya kan ada 4.500.000. Oke. Kurangi total infak dari 7 hingga 7H, berarti 4.500.000 dikurangi 3.500.000. Oke, stop dulu. Oke, katanya untuk mencari 7A infak 7A dan 7B itu dari infak keseluruhan 4.500.000 dikurangi jumlah infak dari 7C sama 7H sejumlah 3.500.000. Ada yang berbeda? Jawaban dan langkahnya? Kalau kelompok 3 sama? Oke, kelompok 2? Kelompok 4? Oke, lanjutkan. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya jadi 1 juta. Oke, lalu? Tadi kan ditanyanya 7A sama 7B, berapa infaknya di situ jawabannya? Jumlah infak kelas 7A 700, infak kelas 7B, infak kelas 7A 700, infak kelas 7B 700. Itu dari mana? Kenapa bisa menyimpulkan? 1 jutanya dibagi 2. Oke. Yang 500.000. Oke. Soalnya itu kan 200.000, kan lebih besar kan? Oke. Ditambahin 700. Oke. Sip, nggak apa-apa ya, itu suara azan ya. Oke, selanjutnya sama nggak jawabannya, yang A itu 700.000, yang B 300.000? Sama. Oke, selanjutnya? Berdasarkan data di atas, kelas 3 memiliki infak paling besar dan kecil, kelas 7B sejuta paling besar, kelas 7A dan 7B 300 paling kecil. Oke, sama nggak jawabannya? Oke, berarti kalian sudah hampir paham ya. Selanjutnya? Berapa selisih infak kelas 7A dan 7B? Tuliskan beserta caranya. Sejuta dikurangi 700 adalah 300.000. Oke, selisihnya 7A sama 7H ya? 7G itu 300.000. Yang lain sama nggak? Faisal sama nggak? Jawaban kelompoknya? Sama nggak? Sama nggak Faisal? Sama, oke. Selanjutnya? Terakhir ya? Aktivitas 2. Jika pendapatan infak total kebutuhan kelas 1 pada bulan ke-1 berjumlah 4.500.000, bulan kedua 3.500.000, bulan ketiga 3.900.000, bulan keempat 2.100.000, dan bulan kelima 4 juta, maka berapa ekor jumlah hewan kurban kambing yang dibeli dengan harga 3.500.000? Buatlah diagram batang dari data infak bulan ke-1 hingga bulan kelima. Oke. Semua total infak dari seluruh bulan hasilnya itu 8 juta. 8 juta? 18 juta. Oke, 18. Terus? Harga satu ekornya itu 3.500.000. Oke. Jadi 18 juta dibagi 3.500.000 hasilnya 5 ekor kambing. Oke, yang lain sama nggak 5 ekor kambing? Sama? Belum, kalau yang belum berarti harus dilengkapi ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain yang udah sama 5? Oke, siap. Selanjutnya? Terakhir? Diagram batang dari infak bulan ke-1. Coba lihatkan ke teman-teman, ada yang kurang nggak dari yang kedua ini? Coba perhatikan. Ada judul nggak? Judul ada? Oke, skalanya ada? Labelnya ada? Oke, sip. Diagram batangnya? Oke, beres. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok yang ini. Sip, ini dia. Kurang ya? Kurang satu nanti Yumin. Sip.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong buat kamu. Siap? Oke, bahas dulu sebelum kita memasuki tes evaluasi. Oke, kita lihat tadi ya, jawaban pertanyaan pertama. Kita jawabannya tadi bilang dalam bentuk diagram, bisa diagram batang, bisa diagram garis, dan diagram lingkaran ya. Seperti tadi jawabannya, supaya kalian bisa lebih memahami dan menganalisis data, serta mengkomunikasikan data secara efektif dan menarik. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Ibu ini mengkonfirmasi. Salah, kok yang ini ya? Maaf. Oke, ini dia. Diagram yang dihasilkan harus ada judul, jangan lupa ya. Judul tuh suka kelupaan. Lalu skalanya ya. Oke, skalanya tiap jenjang itu harus sama. Lalu jangan lupa juga ada labelnya ya. Kalian suka lupa ada label yang sumbu Y dan label sumbu X-nya itu kalian suka lupa. Lalu seperti biasa, karena ini diagram batang, harus ada diagram batang. Tingginya sesuai dengan data yang ada. Oke, selanjutnya ini mengkonfirmasi ya. Yang tadi benar jawabannya tadi 700 dan 300. Caranya sama. Oke, selanjutnya. Salah tuh kesini terus, maaf ya. Oke, yang D. Oke, benar, infak tertinggi 7G dan yang terkecil 7B dan 7H. Selanjutnya yang terakhir, sip. Oh, salah ya Ibu ini. Itu infak 7A ya? 7A dan 7. Oke, ini salah ya, maaf ya. Ibu malah 7G dan 7B. Benar tadi. Berarti kalau tadi 7G itu kan dia 1.000.000, 7A itu 700. Maka jawabannya 300. Maaf ya, ini Ibu salah. Oke, salah menulis. Sip, ini yang terakhir yang tadi kalian seperti biasa ada labelnya, harus ada judulnya dan ini sesuai data. Dan benar tadi caranya dijumlahkan dulu seluruh infaknya, jumlahnya sekian, lalu dibagi harga kambingnya. Ya, jadi jawabannya adalah 5 ekor kambing. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua, good job. Oke, karena sudah beres ini. Tadi Ibu ada kertas, silahkan bagikan. Kita akan kerjakan soal evaluasi. Tadi udah dibagiin ya, coba bagiin. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan ini ya. Oke, satu orang satu. Ini ada yang kurang? Oh ini. Udah ya? Yuk kerjakan 5 menit dari sekarang. Ya boleh, sok. 5 menit ya. Ya, sip. Dikerjakan di situ, Ketang, di kertas itu. Jangan lupa kasih nama. Yuk, 5 menit. 5 menit saja. Nanti kalau 5 menit sudah beres, kumpulkan ya. Boleh dibantu dengan kalkulator, boleh? Boleh. Oke, boleh. Sok, kerjakan 5 menit ya.
Bagi yang sudah, nanti boleh disimpan dulu ya. Tutup. Bagi yang sudah ditutup. Dan jangan lupa ya, melakukan penilaian. Yang belum tadi menilai kelompok yang tampil, ketua kelompoknya. Kalau sudah, boleh sambil. Kerjakan soal evaluasinya, jangan lupa langkah-langkahnya sebelum membuat diagram batang, supaya lebih memudahkan kalian mengerjakan. Ayo kerjakan. Gak apa-apa, sok kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian hari ini. Sip. 1 menit lagi ya. Ayo. Oke, ditambahin deh 3 menit lagi ya, sampai jam 12:05. Sekarang 2 menit lagi ya. Ditambahin kan? 2 menit lagi. Sok. Oke, 1 menit lagi ya. Ya tidak apa-apa, sok. Sama. Izin saya nanti ya, bentar lagi ya. Oke, beres. Oke, tutup. Tutup. Oke, perhatikan dulu. Oke. Udah ya, sudah waktunya habis.
Perhatikan kesimpulan dulu ya. Kesimpulan, bagaimana langkah-langkah menyajikan data ke dalam diagram batang. Oke, yang pertama di sini adalah sajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi kalau ingin membuat diagram batang lebih mudah membuat dulu tabel frekuensi. Selanjutnya, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak sesuai dengan data. Kayak tadi ya, si skalanya itu tidak boleh berbeda, harus sama setiap garisnya. Selanjutnya, buatlah persegi panjang atau batang yang tingginya sesuai dengan data. Dan yang terakhir, jangan lupa menyertakan judul, label, data numerik, dan kategorinya. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Cukup? Oke, mari kita berefleksi dulu. Apa saja pengetahuan yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Ya. Oke, lalu mengetahui data-data terus? Oke, kita materinya tentang apa? Oke, jadi kalian mengetahui diagram batang. Oke, selanjutnya tadi Amanda apa? Sama, oke. Dan yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Oke, Amanda senang. Ada yang bete nggak? Bener? Oke. Apa gimana? Oh malu, kenapa malu? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas diagram lingkaran. Jadi kalian harus mempersiapkan dulu ya. Baca tadi bahan bacaan yang ada. Ibu menginginkan kita ditutup lagi dengan doa ya. Silakan yang lain persiapkan dulu. Silakan Naura untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siap. Jika bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Dadah.